Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Khairiardi dengan NIM 42123011020 dari kelas Meka 5 pagi, dan rekan saya Taufik Noval dengan NIM 42123011001. Oke, kami dari kelompok 6 itu sedang mensimulasikan tugas akhir mata kuliah Industrial IoT, Industrial Internet of Things, yaitu dengan judul simulasi IoT, sistem IoT memonitoring kondisi rumah kaca tanaman hidroponik. Oke, mungkin langsung aja ke penjelasannya. Baik, mungkin pertama-tama kami akan menjelaskan terlebih dahulu komponen yang digunakan dalam simulasi sistem IoT untuk memonitoring rumah kaca tanaman hidroponik. Jadi komponen yang digunakan yang di soal itu menggunakan 2 motor servo dan 1 sensor suhu dan kelembapan, yaitu 1 motor servo untuk membuka kendali air untuk tanaman hidroponik, dan yang kedua motor servo untuk kendali nutrisi hidroponik. Lalu ada juga sensor DAT sebagai monitoring suhu dan kelembapan. Lalu menggunakan ESP32 untuk sistem IoT tersebut dikonfigurasikan menggunakan Blink. Oke, menggunakan Blink seperti ini. Lalu ada inovasi sedikit untuk ini, jadi penambahan 2 sensor ultrasonik untuk tangki pengisian nutrisi hidroponik dan air dari hidroponik, dan juga 2 buah lampu jika secara langsung ke tempat alat dapat dikontrol melihat ketika servo aktif, maka kedua lampu salah satunya akan juga ikutan aktif. Mungkin kita lanjut ke pembahasan program. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita masuk ke penjelasan dari program sekaligus simulasi dari Blink-nya. Dan saya bisa lihat output hasil dari hasil proyek kita di Walkway. Oke, kita sebentar. Oke, baik. Di sini ada penjelasan terkait depending differential. Jadi ini buat inisiasi terkait Blink agar di Blink nanti keluar hasil outputnya. Jadi sedia waktu saja yang keluar terkait mungkin ada error atau hasil outputnya. Selanjutnya itu ada define Blink template ID. Jadi ini berupa template ID dari Blink tersebut, dimana template ID-nya seperti yang kita lihat di laptop. Dan selanjutnya itu ada Blink template name, dimana ini nama template dari project kita, itu IoT Final Project. Baik, selanjutnya itu ada define Blink out token, ini dimana token terkait Blink kita. Selanjutnya kita masuk ke library apa saja yang kita gunakan. Pertama itu WiFi-H, dimana ini untuk konekkan WiFi ke ESP32. Terus ada input simple ESP32 mengkonekkan dari Blink 32 ke Blink Cloud simple ESP32 ini. Terus ada library dari DAT untuk mengkonekkan ke sensor DAT, sensor kelembapan dan temperatur. Selanjutnya input library dari servo untuk menginputkan dari library servo yang kita gunakan. Selanjutnya ini ada yaitu akses WiFi dari Walkway, dimana kita menggunakan aplikasi Walkway dengan link out tokennya. Lalu ada SSID dari Walkway, yaitu Walkway US dan paspor. Itu cukup diberi seperti ini saja. Lanjut ke selanjutnya kita masuk ke pin DAT yang kita gunakan. Pin DAT yang kita gunakan yaitu DAT pin 23. Lalu
tipe dari DAT-nya itu DAT 22. Lanjut, selanjutnya itu ada servo. Terkait pin servo yang kita gunakan, yang pertama servo pin air itu pin di 18, dan defense servo nutrisi itu di 19. Lanjut, selanjutnya itu terkait ultrasonic, kita menggunakan pin trigger dari ultrasonic itu di pin 26, lalu ada di echo pinnya itu di pin 27. Lalu selanjutnya ultrasonic yang trigger atau nutrisi, dimana trigger pinnya kita inisiasi di pin 12, lalu echo nutrisinya di pin 14. Selanjutnya itu ada LED, dimana kita menginisiasi LED di pin 33 untuk yang pin LED air, dan selanjutnya LED di pin nutrisi itu di pin 13. Baik, selanjutnya karena kita memakai ultrasonic, kita bergunanya untuk mengukur tinggi tangki, dimana di sini tinggi tangki kita inisiasikan setinggi 400 cm. Lalu untuk tinggi dari air, lalu tinggi tangki dari nutrisi itu panjang sekitar 400 cm. Baik, lanjut ke pin timer, dimana sini kita inisiasikan timer yang kita gunakan selama 2 detik, yang bakal nanti diinisiasi di bawah selanjutnya. Selanjutnya ini fungsi terkait dari baca DAT, dimana variabel di sini digunakan untuk baca DAT agar suhu dan kelembapan itu terbaca nantinya, dimana kita menggunakan code suhu untuk DAT temperatur dan code kelembapan DAT umumnya. Lalu di sini kita juga menginisiasikan terkait if dengan suhu dan dengan kelembapan, dimana ini jika nanti ada terjadi error untuk bisa kita gunakan di serial printnya akan membaca gagal membaca DHT. Selanjutnya, dimana serial print ini juga bisa nanti dibaca di worksheet tersebut berapa terkait suhu, berapa terkait kelembapannya. Lalu sini kita menggunakan blink wall right 0, mana bisa kita lihat di sini untuk terkait suhu itu temperatur kita menggunakan temperaturnya itu berupa 0 dan magnitudo itu 1. Selanjutnya sini kita lihat itu kita baca dari si tangkinya, dimana code baca ultrasonicnya itu trigger air flow, dimana memiliki delay 2 mikrosecond. Lalu ada indicator dari trigger jika high itu memiliki 10 mikrosecond. Lalu di sini kita bisa lihat long durasi dari air jika high deteksi, lalu ada float di mana jarak durasi yang kita gunakan. Lalu di sini ada juga dari isi tank nutrisinya, di mana sama yang sebelumnya di air itu 3 nutrisi low mikrosecond 2 detik, lalu nutrisi high itu mikrosecond 10 detik, lalu kembali seperti semula. Dan seperti sebelumnya juga itu long durasi dari mikronutrisi tersebut serta jaraknya. Lalu kita masuk ke cek level air, dimana kita menyesuaikan level air di sini. Plot jarak air baca ultrasonic, dimana kita nanti bakal mendeteksi ultrasonicnya dari jarak yang kita buat. Lalu ada level air itu dimana posisi max 400 kurang jarak air per 400 kali 100, dan level air itu kita buat dari 0 sampai 400 cm. Di sini kita masukkan blink virtual rate-nya di 4 untuk level air. Selanjutnya kita masuk ke cek level nutrisi, di mana point dari cek level nutrisi itu membaca
sama seperti sebelumnya itu 400 cm di max-nya, kurang jarak petisi per 400 cm kali 100. Lalu level nutrisi juga konsisten di level nutrisi kita buat level 0 sampai 100. Dan bling virtual rate-nya kita buat di T5 level nutrisinya. Oke, baik, di sini kita menggunakan kontrol servo bling rate V2 dan nilai parameter servo putar 90 dan LED air bakal langsung hidup. Dan jika kita matikan maka LED ini juga bakal mati. Sama juga di kontrol servo fungsi menggunakan V3 pinnya volt 3 dan parameternya jika kita hidupkan maka pin dari LED juga bakal hidup, dan jika kita matikan maka pin LED bakal mati juga. Baik, kita langsung saja mungkin masuk ke penjelasan terkait simulasinya, dimana sini kita bisa lihat Oke, baik, di sini kita simulasikan. Oke, untuk motor level air, di mana motor servo ini bergerak. Lalu pin LED di sini hidup untuk motor level air. Bisa kita lihat temperatur, humidity-nya serta tanknya di masing-masing itu di full di low, sehingga fertilizer juga sama, ultrasonic di posisinya low, sehingga dari blink tersebut itu memiliki tampilan dari 0 ke 100 di high. Oke, kita lihat di sini untuk servo juga hidup di fertilizernya. Lalu dari pin LED dari fertilizer juga hidup. Lalu kita matikan, servo bergerak untuk mati, fertilizer juga mati. Baik, mungkin sekian yang bakal nanti menjelaskan lebih detail juga oleh Nabi. Oke, baik. Penjelasan selanjutnya itu tentang fungsi blink right. Oke, pada fungsi blink right ini yaitu untuk membaca pin virtual yang kita sudah konfigurasikan pada blink, data stream dan bentuk lain-lainnya. Nah, di sini ada fungsi blink right V2. Nah, di sini ada inisiasi nilai, jadi mendeteksi para sebagai integer. Jadi apabila jika nilai dari si widgetnya nanti itu 1, maka yang menyala itu servo air membaca derajat 90, lalu membaca di pin digital si LED air menjadi high atau 1. Lalu ada kecuali jika 0 si widget yang diinisiasikan V2, maka servo rate-nya akan kembali ke posisi 0 derajat, lalu digital rate lalu membaca digital pin dari LED air 0, jadi mati. Lalu selanjutnya itu ada servo nutrisi atau fertilizer pupuk, ya di sini diinisiasikan sebagai V3. Nah, di sini integer nilai sebagai nilai value integer. Lalu ada logika logika if jika nilainya 1
1, maka akan menjalankan servo 2, servo nutrisi itu membaca 90 derajat, jadi membuka. Lalu membaca pin digital dari LED nutrisi itu menjadi 1, begitu high. Lalu logika kecuali berisikan servo nutrisi itu kembali ke poin derajat 0, lalu juga LED pin digital itu menjadi 0, seperti itu. Nah, di sini kita lihat di blink. Di sini kan tadi blink right V2 dan blink right V3, virtual 2 dan V ini. Lalu kita coba buka edit di blink. Lalu data streamnya. Nah, di sini itu V2 dan V3. Nah nih, V2 water supply dan V3 itu fertilizer supply. Kita lihat. Nah di sini diisikan. Jadi data type-nya integer, unit tidak ada, dia hanya membaca 0 dan 1. Begitu pula dengan water supply. Nah di sini pin virtual, lalu tipenya itu integer dan membaca hanya 0 dan 1. Oke. Kita kembali ke ini dashboard. Nah, coba kita simulasikan. Kita simulasikan. Oke, cukup. Nah, tadi kan water supply dan fertilizer supply. Nah, di sini juga ditambahi dengan indikator water supply dan fertilizer supply, dan itu menggunakan virtual yang sama, virtual pin yang sama. Mengapa? Karena indikator di blink ini hanya sebagai indikator aja, tidak sebagai input, jadi bisa disamakan. Jadi ketika water supply bisa langsung diterima oleh ESP, maka mengaktifkan di servo. Nah di sini servo airnya itu yang di bawah itu aktif, dan juga lampunya juga aktif, dan juga begitu juga di blink itu indikatornya juga aktif. Jika dimatikan, diproses oleh ESP dan mematikan seluruhnya kembali ke posisi semula. Lalu fertilizer supply jika diaktifkan virtual yang 3, virtual 3, maka mengaktifkan lampu dan juga servo ke 90 derajat, diproses ESP. Jadi terintegrasikan keduanya oleh blink dan juga ESP32 sebagai komunikasi serialnya melalui WiFi. Jika dimatikan, semua kembali ke posisi semula. Oke, lanjut ke programnya. Apa lagi? Oke, di sini ada fungsi point setup. Nah, di mana point setup ini biasa digunakan pada aplikasi Arduino IDE. Jadi point setup ini untuk men-setup sekali pembacaan aja di dalam fungsi CSP32. Jadi di sini ada serial begin untuk membaca serial monitor itu baud rate-nya 9600. Lalu memulai DHT begin, memulai DHT. Jadi DHT-nya harus diaktifkan dulu di point setup. Lalu ada servo air, inisiasi servo air, servo nutrisi dari tadi global servo air dan servo nutrisi. Lalu sini ada serial print untuk di serial monitor, indikasi bahwa atau penanda untuk apakah blink antara ESP32 dan blink itu sudah terhubung. Nah di sini blink begin juga inisiasi awal untuk menghubungkan antara ESP32 dan blink. Maka di sini ada kode autentikasi pada global tadi, lalu SSID, password jaringan, lalu blink cloud. Ya, ini setup waktu. Lalu ada pin mode. Jadi mode pin ini diatur. Jadi pada pertama karena menggunakan ultrasonic, jadi ada echo dan trigger. Jadi triggernya si air itu untuk output, echo air itu untuk input. Begitu juga pin mode untuk trigger nutrisi
itu nutrisi sebagai diinisiasikan sebagai output dan eco sebagai input. Lalu ada lagi LED, jadi LED air sebagai output dan LED nutrisi sebagai output pada proses awal. Lalu ini timer set interval. Jadi timer set interval ini untuk waktu pembacaan dari ESP32 untuk dibaca pada blink. Jadi semua set intervalnya dibaca 1500 milisecond. Di sini ada inisiasi baca DHT, cek level, dan juga cek nutrisi, cek level nutrisi. Nah itu pengiriman delay waktunya itu 1500 milisecond atau bisa dijadikan satuan detik itu 1,5 detik begitu untuk ketiganya. Lalu di sini ada void loop. Nah, void loop ini yang berulang, fungsi yang berulang. Nah, pada di sini ada blink run dan timer run. Jadi blink run ini selalu aktif karena jika dimasukkan di dalam fungsi void loop. Begitu juga timer untuk mengakses pengiriman data pengiriman tadi ke blink, dari ESP32 ke blink. Oke, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya untuk program yang dilanjutkan tadi. Baik, sekian dari hasil presentasi dan simulasi kami untuk sistem IoT memonitoring rumah kaca tanaman hidroponik. Saya Said Noval dan rekan saya Muhammad Nabil Heriardi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.